Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukasyauki Tamam dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga NIM 20105050104 akan menjelaskan Islam dan isu-isu kontemporer sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan mengambil tema hukum pengucapan Selamat Natal bagi umat Kristiani. Isu-isu kontemporer di Indonesia tidak akan pernah selesai. Momentum-momentum keagamaan dan momentum-momentum kenegaraan selalu saja beriringan dengan isu-isu keagamaan. Setiap ada peristiwa, wacana, dan lainnya, di sana selalu dipertemukan berbagai pendapat yang berbeda-beda. Bagi Indonesia yang majemuk dengan penduduk yang memiliki agama yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, cuaca dan geopolitik yang berbeda, maka sangat berkemungkinan setiap peristiwa yang terjadi di Indonesia mendapatkan pandangan yang berbeda-beda dari warga negara. Terkhusus tentang diskusi keislaman yang mengiringi peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Indonesia itu menarik karena diwarnai oleh perbedaan politik. Perbedaan pilihan politik ini kemudian menjadikan Indonesia terus-menerus diterpa masalah-masalah yang diperdebatkan. Semua berawal dan berujung pada keberpihakan politik. Maka di sini dibutuhkan sosok-sosok yang mampu menjadi jalan penengah di antara perbedaan-perbedaan itu sehingga mampu untuk menghasilkan wawasan dan pengetahuan yang bisa ditarik dari perbedaan-perbedaan pendapat itu. Di antara isu-isu kontemporer di Indonesia yang setiap tahun muncul menjadi bahan perdebatan adalah tentang ucapan Selamat Natal menjelang hari Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari. Perdebatan seputar boleh dan tidaknya mengucapkan Selamat Natal lagi-lagi terjadi dan melibatkan umat Islam dengan umat Islam di Indonesia. Mereka yang beragama Nasrani sendiri sering tergambarkan dalam liputan-liputan dan dalam video-video YouTube bahwa orang Kristen, orang Nasrani sendiri itu tidak membutuhkan ucapan itu. Tetapi tentu ada dua pihak yang sengaja mengekspresikan rasa toleransi, penghargaan kepada perbedaan agama itu dengan mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Nasrani atau Kristen. Di sini muncullah dari permasalahan ini, maka tentu harus disikapi dengan sikap ilmiah, bahkan bisa menghadirkan riset atau penelitian-penelitian tentang pengucapan Natal menjelang hari Natal itu dalam bingkai keilmuan. Karena tentu umat Islam di seluruh dunia berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya mengucapkan Selamat Natal kepada orang-orang Nasrani pada hari Natal. Jika melihat dari konteks kehidupan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sepertinya masalah ucapan Selamat Natal ini tidak begitu diperdebatkan karena dari mulai masuk ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, jalur utara yaitu Cirebon, ke Tegal, Brebes, Pekalongan, Jepara, kemudian sampai ke Kudus, Jawa Timur, Lamongan, dan seterusnya sampai ke Surabaya. Lalu kemudian ke Pulau Jawa bagian selatan yaitu ke Jombang, Madiun, Ngawi, sampai ke Jawa Tengah, Klaten, Yogyakarta, Kebumen, Cilacap, dan seterusnya itu hampir di setiap alun-alun kabupaten atau kota bisa disaksikan Selamat Hari Natal, ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru dari pemimpin daerah dan wali kota dan bupati yang bisa difoto bersama wali kota atau bupati, wakil wali kota atau bupati wali kota, wakil bupati, ketua DPRD, dan bahkan ketua MUI. Berarti untuk konteks Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat sudah menerima perbedaan ini sebagai sesuatu yang lumrah ketika pemimpin sebuah daerah di kabupaten dan kota mengucapkan selamat kepada penganut agama yang berbeda-beda. Pesannya adalah bahwa pemerintah atau pemimpin berada bersama para anggota masyarakat, dalam hal ini adalah penganut agama Nasrani. Di Jawa Barat, hal-hal seperti ini masih dalam perdebatan biasa sampai ke perdebatan yang keras ucapan Selamat Natal di wilayah
di kabupaten kota di Jawa Barat. Nyaris tidak terlihat dan tidak tentu memberi pesan tentang adanya permasalahan keberagamaan di Jawa Barat. Fokus lebih dalam penelitian atau riset singkat ini adalah di tempat penulis berada, yaitu di kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat, di mana masyarakatnya secara tekstual lebih dinamis dan bahkan cenderung memiliki karakter Islam yang berbeda jika dikategorikan Islam. Adapun ada umat Islam yang nasionalis adalah umat Islam yang islamis, maka wilayah Jawa Barat sepertinya masuk ke kategori yang islamis. Terlebih di kota Tasikmalaya, di tempat penulis berada, warna keislaman, karakter keislaman, dan semangat keislaman ini seringkali muncul setiap ada dua wacana nasional yang berhubungan dengan isu politik. Setiap ada permasalahan nasional, umat Islam di Tasikmalaya selalu berkumpul melakukan demonstrasi, mengkritik, menghujat pemerintah terutama atau pihak-pihak yang mengkredit karena agama Islam. Misalnya adanya klaim Israel yang menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, maka umat Islam di Tasikmalaya turun untuk berdemo, dan ada pelecehan Islam di Prancis oleh Presiden Prancis Macron, maka umat Islam di kota Tasikmalaya juga turun dan berdemo. Terakhir, ada pembunuhan 6 orang anggota FPI oleh kepolisian, maka umat Islam turun ke jalan untuk berdemo. Sebelumnya juga ada dugaan pelecehan terhadap santri, kiai, dan pesantren oleh aktivis media sosial Denny Siregar. Maka umat Islam di Tasikmalaya pun beberapa kali turun ke jalan dan berdemo. Maka di sini perlu dilakukan penelitian tentang karakter umat Islam di kota Tasikmalaya. Hal ini bisa difokuskan penelitian ini kepada ucapan Selamat Hari Natal dalam konteks kehidupan di kota Tasikmalaya. Untuk bisa lebih fokusnya penelitian ini, tentu penulis butuh data lebih lengkap tentang penelitian tentang peningkatan ini, tidak sekedar dari apa yang terpisah atau disimak dari perjalanan media sosial. Dalam hal ini adalah Facebook, Twitter, Instagram dari netizen di kota Tasikmalaya, bukan hanya di Facebook dan lain-lainnya, tetapi juga di lalu lintas postingan di WhatsApp, grup WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Landasan teoritis ini tentu kita harus melihat bagaimana konteks lokal kota Tasikmalaya ini bisa diajukan kepada konteks nasional dan konteks internasional. Dalam konteks nasional, ucapan Selamat Natal ini memang sudah biasa dan dilakukan setiap tahun, terutama oleh kepala daerah. Kalau di Jawa Tengah itu diungkapkan lewat baliho-baliho di beberapa titik di pusat-pusat kota. Kalau di kabupaten dan kota itu, Jawa Barat itu hanya terbatas pada misalkan akun-akun pemerintahan kabupaten dan kota saja, termasuk di kota Tasikmalaya. Secara nasional memang tidak ada larangan bagi pemerintah untuk mengucapkan Hari Natal kepada umat Kristiani. Presiden juga para gubernur sudah bisa disimak ucapan-ucapan selamat Hari Natal di televisi lokal dan televisi nasional, terutama disampaikan oleh Menteri Agama dan pihak-pihak terkait juga DPRD, DPR RI, dan lain-lain. Secara internasional seperti saya percaya apa yang disampaikan Profesor Quraisy Shihab bahwa pengucapan selamat Hari Natal di luar Indonesia itu sudah selesai. Di Mesir juga pengucapan Hari Natal itu tidak diharamkan oleh ulama-ulama Al-Azhar. Juga di negara-negara Islam atau dengan penduduk muslim mayoritas seperti Kuwait, Qatar, Bahrain, Lebanon, Yordania, Syria, dan lain-lain. Umumnya negara-negara itu tidak memunculkan masalah ketika umat Islam menyampaikan Selamat Hari Natal kepada kaum Nasrani. Secara internasional, bahkan seorang pemimpin yang agamis, yang religius, yang Recep Tayyip Erdogan itu juga menyampaikan Selamat Hari Natal kepada umat Kristiani di Turki. Jadi secara internasional sejauh ini memang sudah selesai, tidak ada permasalahan. Yang dipermasalahkannya itu justru terjadi di Indonesia yang melibatkan
mereka yang meramaikan dunia media sosial, yang tidak membolehkan di akun-akun media sosial mereka itu ada dua kubu, membolehkan dan tidak membolehkan ucapan selamat Natal di Tasikmalaya. Ucapan selamat Natal di kalangan umat Islam di Tasikmalaya berhubungan erat dengan pilihan organisasi keislaman di satu sisi, juga berkaitan erat dengan pilihan politik. Dalam konteks di Nahdlatul Ulama tidak ada masalah dari mulai ketua umum sampai ketua cabang, dan anak cabang itu sudah selesai, tidak ada masalah dan tidak terhitung haram untuk mengucapkan selamat hari Natal. Sementara dari organisasi yang lain, misalkan Persis, ucapan itu kemudian menjadi dilarang. Beberapa aktivis Muhammadiyah masih terlihat tidak begitu reaksi, tidak menyampaikan ekspresi ucapan itu dalam akun media sosial mereka. Tetapi dalam postingan di grup-grup WhatsApp, ucapan-ucapan itu sering bermunculan bahwa mengekspresikan keislaman itu tidak harus kemudian dengan mengucapkan selamat Natal, yang itu bisa dikhawatirkan merusak tauhid akidah umat Islam. Kekhawatiran ini tentu berdasar karena beberapa pendapat ulama di Timur Tengah. Ulama-ulama klasik terutama yang mengharamkan ucapan selamat Natal itu, sementara yang membolehkan juga melihat konteks kehidupan sosial hari ini, di mana umat Islam dengan umat Kristiani sudah berbaur untuk mempererat rasa kemanusiaan, persaudaraan di antara umat Islam dan juga Kristen. Maka dibutuhkan bukan sekedar tidak mengganggu satu sama lain, tetapi juga apresiasi dan ucapan selamat, yang mana itu bisa menambah kerukunan, keakraban, dan kebersamaan yang bermuara kepada pertumbuhan kehidupan sosial yang nyaman dan tertib. Berikut daftar ulama yang membolehkan pengucapan selamat hari Natal kepada umat Kristiani. Nah, siapa saja ya? Yang pertama, Syekh Ali Jumu'ah atau Ali Goma. Ali Goma merupakan mantan Grand Mufti Mesir 2003 sampai 2013, profesor hukum Islam di Universitas Al-Azhar Mesir, serta anggota Dewan Fatwa Mesir dan International Islamic Faith Academy. Ia memiliki argumen mengenai pengharaman mengucapkan selamat hari Natal sebagai pelanggaran serius terhadap substansi Islam sebagai agama rahmat yang memberikan kedamaian kepada semua umat manusia, maupun kitab suci Al-Quran yang sangat menghormati Yesus. Yang kedua, Syekh Dr. Muhammad Thohirul Qadri. Yang kedua, Syekh Dr. Muhammad Thohirul Qadri. Sosok ahli tafsir terkemuka serta pendiri Minhaj Al-Quran Internasional asal Pakistan ini begitu dihormati, baik di negaranya maupun negara-negara barat. Ia adalah ulama yang sangat anti terorisme serta kekerasan lainnya, terutama dalam umat beragama. Syekh Thohir pun rutin setiap tahun mengucapkan selamat hari Natal dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Arab. Yang ketiga, Imam Salim Christy. Ulama lainnya juga menghalalkan pengucapan selamat Natal ialah Imam Salim Christy. Ia merupakan seorang ulama sufi yang cukup berpengaruh di barat. Ia membolehkan pengucapan selamat Natal kepada umat Kristiani atas dasar spirit persaudaraan iman. Yang keempat, Syekh Yusuf Qaradawi. Ulama besar yang kini menetap di Qatar ini juga membolehkan pengucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Hal ini ia landaskan bahwa pengucapan itu sebagai bentuk dari kebaikan, cinta, dan kasih sayang yang menjadi ruh agama Islam terhadap non-muslim. Yang terakhir, menurut Profesor Muhammad Qureshi Shihab. Yang terakhir menurut Profesor Muhammad Qureshi Shihab. Satu lagi ulama yang membolehkan ulama Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen, ya Qureshi Shihab.
Ahli tafsir dan ulama besar Nusantara itu mengungkapkan ucapan selamat Natal kepada kaum Nasrani bukanlah hal yang haram dilakukan. Ia mengatakan bahwa selama ia di Mesir, ulama-ulama Al-Azhar berkunjung dan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Pada hakikatnya mayoritas ulama dari 4 mazhab dalam ilmu fikih yakni Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali telah sepakat untuk mengharamkan ucapan Natal kepada umat Kristiani. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, salah kata, salah perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.